kalian ini ngapain as a BD dan as a portfolio management? Dari Mas Ozi dulu. Kalau gue sih lebih banyak main golf ya. Driving gitu ya? Ya pasti driving ya? Oh, Mas Fajar? Kalau saya tenis ya. Emang ini divisi main-main gitu ya? Tantangan apa aja sih yang kalian berdua hadapi selama bergelut di dunia bisnis strategi? Silakan dari Kauzi, business development. Tantangannya, kalau dari gua kayaknya sejauh ini belum ada sih. Teman-teman ya, dari tadi kita sesi pertama emang sombong gitu ya, Mas Arom gitu ya. Emang di sini ya duduknya nih. Kalau dari gue sih berhubung gue yang paling lama ya di Bank Indo ya. Gitu. Udah berapa tahun? Kasih tahu kamera. Kita tahu. Sudah 13 tahun ya. 13 tahun, Bang Indo berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun Mas Fajar di kantor ini. Gila. Oke, kembali lagi di Ngumpul bareng Bangun Indo Jaya. Oke teman-teman, tadi kita udah duduk bareng tim sales. Abis itu kita duduk bareng tim produk. Selanjutnya kita duduk bareng tim yang nggak kalah keren nih. Ada tim bisnis strategik nih teman-teman. Jadi mereka nih, tentunya tadi tim sales jualan gitu ya. Tim produk nyiapin amunisi jualannya itu produknya gitu. Kalau tim bisnis strategik itu nyiapin amunisi berupa strategi gitu ya. Strategi-strategi bisnis, strategi-strategi untuk ke klien dan tentunya mendefinisikan kebutuhan klien gitu ya teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama kita sambut aja tim bisnis strategik Bangun Indo. Oke, thank you, selamat datang nih ya bapak-bapak sekalian ya. Dan memang ya, tim bisnis strategik ini merupakan mastermind dari segala strategi bisnis Bangun Indo yang tentunya cutting edge dan keren-keren gitunya. Dan ini tentunya juga nyambung ke solusi-solusi kelas dunia yang kita berikan ke klien-klien kita. Ada nggak boleh. Tidak boleh, teman-teman. Ada perusahaan-perusahaan besar lain, ada banking industri, oil industri, industri apa lagi? Forestry industri dan masih banyak lagi. Manufaktur, betul, manufaktur industri. Kita berikan semua solusi IT-nya. Sebelum kita ngobrol, kita kenalan dulu. Di sini ada mukanya familiar kalau yang di kiri saya. Silakan, mungkin sudah viral ya di LinkedIn. Ada berapa? Likes-nya berapa? Komennya berapa gitu ya. Silakan, Kauzi. Gue Auzi Priyawadi dari Business Development Manager Bangun Indo. Oke, tepuk tangan untuk Kak Auzi. Tentunya beliau dari business development ya. Tentunya business development mendevelop bisnis itu sendiri, nyari opti baru tentunya, dan tentunya menyebarkan nama Bangun Indo ke kancah yang lebih luas lagi, bahkan internasional. Belum. Overclaim teman-teman. Amin. Udah ada ya mungkin ya suatu hari nanti. Semoga nanti. Oke, selanjutnya kita ke Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Saya Fajar Nur Rahman dari Portfolio Management Bangun Indo. Oke, tepuk tangan untuk Kak Fajar. Memang portfolio Bangun Indo ini kan luas ya, dan tentunya Kak Fajar di sini mengintegrasikan, ngumpulin dan menjadikan satu supaya ya bisa kita sombongin dong. Ya kan banyak masa nggak disombongin cuy. Pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh semua karyawan Bangun Indo maupun semua orang di dunia ini yang nonton. Kalian ini ngapain as a BD dan as a portfolio management? Dari Mas Ozi dulu. Kalau gue sih lebih banyak main golf ya. Driving gitu ya? Ya pasti driving ya? Oh, Mas Fajar? Kalau saya tenis ya. Emang ini divisi main-main gitu ya? Emang mereka nanti yang nonton pada pengen masuk nih. Join Bangun Indo. Join Bangun Indo. Kita kan driving tiap hari. Emang tapi Mas Ozi ini walaupun driving tapi dia ketemu klien bro. Iya dong. Di tempat golf. It's a part of Bisnis, kerjaan ya. kita. Kerja walaupun golf asik tapi Iya, tetap kerja tetap ngobrol harus ya, kerja. ngomongin opti baru gitu ya. Betul, kalau gua BD lebih ke nyari opportunity baru, Oke. nyari project-project baru, nyari teman baru, relasi baru.
Kenapa tadi gue bilang hobi gue di golf? Karena dari golf gue bisa dapat teman-teman baru, dapat relasi baru, dapat coba mencari solusi dari apa pain point yang mereka kasih tahu ke kita gitu. Oke, jadi memang nggak ada yang sia-sia ya, walaupun golf asik-asik kan kelihatannya at first glance, tapi memang itu tuh mencari opti baru. Betul. Selain golf gimana aja? Lagi selain golf gitu kan? Kalau gue sekarang kebanyakan di golf sih kalau buat cari relasi. Oke. Ya. Iya. Kalau event-event gitu, Event-event juga, event-event, oke. Terus mungkin ketemuan-ketemuan meeting-meeting di cafe gitu, mungkin work from cafe-nya beliau ini kerja loh, bukan ngotak-ngotak doang. Yes, betul. Kalau Mas Fajar nih, as a portfolio management, portfolio kita yang banyak itu diapain sama Mas Fajar sebenarnya? Sebenarnya dari portofolio yang kita dari awal Bangun Indo berdiri itu dikumpulkan untuk mencari kapabilitas Bangun Indo itu di mana sih? Oke. Gitu. Sampai mana gitu kan? Ya nantinya itu supaya selaras dengan visi misi dan strateginya Bangun Indo. Oke, dan tentunya penyelarasan itu juga butuh pekerjaan yang sulit ya, memang butuh begadang-begadang ya. Lumayan. Karena Bangun Indo kerjaannya banyak bro. Banyak bro. Proyeknya banyak, sampai sekarang banjir kita. Work life balance lah ya. Work life balance. Iya, kan gue bener tenis. Bener kan? Disapu sama mereka, disapu. Bagi engineer gimana teman-teman? Di komen aja ya teman-teman. Ya gitu ya, berarti memang banyak ya portfolio kita, project kita banyak yang seabrek-abrek itu harus diintegrasikan gitu ya. Dan diapain tuh udah diintegrasikan tuh? Sebenarnya itu didefinisikan ya, berdasarkan dari proyek-proyek itu didefinisikan, terus dikategorikan menjadi kita itu punya 3 bisnis unit. Dipilah lagi tuh masukin ke bisnis unit mana gitu. Nah, untuk kedepannya proyek-proyeknya itu dimasukin ke bisnis unit itu supaya sesuai dengan ya strategi yang sudah diterapkan. Jadi nggak melenceng. Nggak melenceng lah ya, nggak meol-geol lah ya. Iya. Visinya apa, kerjaannya apa. Iya betul, gitu ya. betul. Dan tapi tadi ada 3 bisnis unit tuh. Apa aja sih bisnis unit di Bangun Indo? Yang pertama itu ada CSD, Oke. itu Custom Solution Development. Oke. Yang kedua ada ITMS, itu ITMS. IT Managed Service. Dan yang terakhir itu ada System Integrator, SI. Oke, Gitu. SI. Dan tentunya teman-teman semua yang punya solusi, yang butuh solusi IT gitu ya di seantero dunia, lu di mana kayak di AS, kayak di Amerika Serikat, kayak di Rusia, kontak aja Bangun Indo ya. Semuanya bisa kita kerjain. Bisa. Ada Bisa cloud. ditunggu ya, bisa ditunggu ya. Bisa ditunggu. Tenang aja teman-teman. Terima dolar, terima kita. Iya. Terima semua kurs kita terima ya teman-teman ya. Jadi jangan takut buat kontak kita ya kalau teman-teman butuh solusi IT, entah itu custom solution development, ITMS, SI, pakai Zabbix dan lain-lain ya. Itu bisa banget teman-teman ya. Kira-kira hal paling berkesan apa nih Mas Ozi sebagai BD dan Kak Fajar sebagai portfolio management? Kira-kira ada nggak sih hal paling berkesan? Mungkin Mas Ozi, wah gua ketemu klien Kemen ya. Kemen tuh seru tuh katanya, asik gitu, bikin bulu kuduk merinding. Kalau mungkin Kak Fajar, wah lihat angka proyeknya gede banget gede tuh, banget. bikin gemeteran, serem banget tuh. Silakan dari Kak Fajar. Kalau dari gue sih berhubung gue yang paling lama ya di Bangun Indo ya. Gitu. Udah berapa tahun? Kasih tahu kamera. Tahu. Sudah 13 tahun ya. 13 tahun, Bangun Indo berapa tahun? 13 tahun Mas Fajar di kantor ini. teman-teman. Jadi dengan data yang kemarin dikumpulin itu, jadi udah melihat milestone-nya Bangun Indo. Oke. Sudah, wah ini perusahaan itu dari awal berdiri sampai dengan detik ini itu progresnya itu sangat luar biasa gitu. Jadi itu buat saya pribadi sebuah achievement juga lah. Bukan achievement sih, kayak privilege gitu. Untuk melihat sebuah perusahaan itu naiknya luar biasa sekali. Oke, memang dari Mas Fajar ini melihat ya dari awal mungkin masih merintis gitu ya Bangun Indo sampai sekarang menjadi perusahaan IT terbesar di Indonesia. Overclaim. Kalau dari BD gimana nih? Kalau dari gua, kebetulan gua juga baru di divisi ini, bisnis strategik. Jadi gua kan kebanyakan ketemu orang di driving range gitu. Gua baru dapat benang merahnya. Jadi dari awalnya gua ngobrol ngalor ngidul, nanya-nanya company profile mereka seperti apa, dan ternyata dari ngobrol itu ketemu benang merahnya. Oke. Misalnya kita lagi ada calon project nih, ternyata oh ini ada nih yang pernah dibikin sama si A. Oh ini pernah nih yang
dibikin sama si B. Jadi dari hasil ngobrol-ngobrol itu ketemulah benang merahnya yang bisa kita kerjasama. Oh iya gitu. Iya. Jadi ketemu common grounds ya antara orang-orang opti. Yes. Jadi ada common grounds-nya dari driving doang. Dari driving doang. Bahkan bukan golf, driving loh. Driving. Iya teman-teman. Belum Kita telat. teman-teman tepuk tangan buat BD teman-teman di keren banget. Dan tentunya itu juga tadi ya, jadinya memperkeren Bangun Indo pastinya dengan adanya partnership, dengan adanya ya kerjasama dengan mereka gitu ya. Apa sih pertimbangan utama mungkin untuk dua-duanya ya? Ini mirip-mirip sebenarnya. Karena kan dari portfolio management juga ada touch point-nya gitu ya ke kliennya dan tentunya akan masuk juga ke portfolio. Kira-kira pertimbangan utama Bangun Indo sebelum memutuskan untuk either kerjasama atau bikin proyek bareng dengan ya opti-opti ini gitu dari Kauzi. Kalau dari kita yang pasti ngecek dari latar belakang si optinya, kita lihat, kita profiling lah ya, apakah perusahaan ini dapat dipercaya atau tidak. Sama yang kedua pasti ada gentleman agreement-nya, ada legalnya yang harus kita jaga di sana supaya kalau ada sesuatu kita bisa langsung refer ke legalnya itu. Jadi memang dijaga ketat ya semuanya ya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya karena tidak semua itu baik lah ya. Orang di sini kita juga baik gak? Kalau kita baik ya teman-teman, Bangun Indo tuh baik. Bangun Indo B-nya baik teman-teman. Kalau dari portfolio management gimana? Sebenarnya sih mirip ya kayak Oji yang bilang ya. Jadi perlu juga ada background check-nya juga ya dari projectnya, terus juga dari sisi entitasnya gitu. Terus juga kita dari sisi portfolio juga melihat dari internal kita juga gitu kan, apakah memang itu masuk dengan salah satu bisnis unit kita atau enggak gitu. Jadi memang tadi ya profiling juga ya, profiling juga. Masuk tentunya dari internal juga tadi ya, apakah kita capable buat melakukan itu atau enggak. Betul, jangan cuma karena numbers-nya aja, tapi kan secara kapabilitas kita juga harus mumpuni dong. Yes, karena kita menjaga banget ya namanya quality ya. Betul. Quality gitu. Jadi ya kita act our wage gitu ya, kita dibayar berapa, kualitas kita bahkan lebih dari apa yang kalian bayar gitu ya teman-teman ya. Ini gue overclaim kan nanti, ini gue overclaim lagi. Satu lagi, apa kan tadi udah kita bilang kan apa saja bisa kita bangun kan ya. Nah jadi apabila ada sesuatu yang nggak capable kita bikin, itu fungsinya partnership tadi. Jadi si partnership ini ngelempar ke partner yang udah kita punya. Iya. Itulah fungsinya kerjasama ya. Karena in the end itu juga menguntungkan bagi kita. Betul. Ya. Masuk ke portfolio tadi. Portfolio. Oke. Tadi memang nyambung ya bisnis strategik ini antar satu divisi dan divisi lain dan tentunya mereka ya saling bahu-membahu ya. Saling melengkapi. Yes, saling melengkapi tentunya. Oke. Apa sih yang ngebedain pendekatan bisnis strategik gitu ya di Bangun Indo dan di perusahaan mungkin perusahaan IT lain atau perusahaan lain bahkan gitu dari Kak Fajar? Secara umum sih mungkin balik lagi ya setiap perusahaan kan punya metode masing sendiri ya gitu. Cuma ya pendekatan yang kemarin gue jalankan itu memang kita gathering dulu semuanya. Gathering semuanya yang nantinya akan di-define lagi terutama oleh VP-VP ya. Gitu. Nanti didiskusiin, dibahas lagi lah. Oh kita ini loh. Di situ kan secara keputusan kan pasti melibatkan outputnya itu kan banyak ya. Gitu. Ya nanti itu urusan yang di atas. Gitu. Jadi memang harus ada ketelitian dalam gathering juga ya. Karena in the end semua project-project yang kita udah pernah lakukan juga akan membuat kita lebih wah gitu di mata klien gitu ya. Tentunya ada relatable juga sama yang mereka butuhkan gitu ya. Kalau dari Kauzi gimana? Mungkin dari kita yang membedakan itu kita coba cari partner-partner yang memang sama-sama bisa menguntungkan baik dari sisi kita maupun dari sisi mereka. Jadi kita coba seleksi partner-partner itu yang memang saling menguntungkan tadi, sama kita nggak cuman jualan license doang, tapi kalau bisa kita juga capable dan bisa mengembangkan dari sisi bisnisnya. Gitu. Bisa holistik gitu ya, holistik pendekatan kita, nggak cuma satu titik doang gitu. Ada nggak sih tantangan terbesar nih? Kalau misalkan ngomongin BD pasti aku mikirnya wah ketemu opti baru, kita nggak tahu nih. Kalau portfolio management ya pasti jelas datanya banyak banget tuh. Dari mulai 2012, betul ya 2012 dikumpulkan. Projectnya banyak banget gitu. Kira-kira tantangan apa aja sih yang kalian berdua hadapi selama bergelut di dunia bisnis strategik? Silakan dari Kauzi, business development. Tantangannya, kalau dari gua kayaknya sejauh ini belum ada sih. Teman-teman ya,
Dari tadi kita sesi pertama emang sombong gitu ya, Mas Arom gitu ya. Emang di sini duduknya nih. Oh iya, di sini juga. Sesi kedua Bagas sombong juga. Sama sekarang Ozi sombong juga, emang gak ada humble kalau di sini teman-teman. Lanjut. Iya. Karena kan kalau gue kan lebih banyak yang ngobrol-ngobrol dulu kan, memperluas relasi-relasi. Karena sejauh ini gue latar belakang jadi programmer kan ya, dari programmer jadi project manager, terus baru ke BD sekarang. Jadi dari project manager itu relasi gue masih sedikit banget. Baru sebatas tim internal sama klien-klien aja. Nah semenjak di BD, gue mencoba mengembangkan relasi baru, gue coba kenal-kenalan sama orang-orang baru kayak gitu. Dan yang paling utama tadi, kenapa gue bilang karena gue pas pertama kali belajar main golf itu. Jadi dari belajar main golf, gue ikut-ikut komunitas. Oh ternyata banyak nih orang-orang yang satu pemikiran, satu pekerjaan sama gue. Dari sana kayaknya seru juga nih di BD. Gitu. Jadi memang kalau dari Mas Ozi tuh bener-bener nggak merasa ada halangan karena emang suka aja ya. Karena emang suka. Mencari opti baru, ngobrol ya kan, dan tentunya main golf. Ya gitu lah. Tujuan utamanya ya. Main. Kalau Kak Fajar? Kalau gue sih untuk tantangannya ya, tantangannya itu memang ngumpulin data sebanyak itu. Karena itu kan lama ya. Data-data lama itu kayak mungkin dulu itu secara administrasinya memang belum tersusun dengan rapi gitu kan. Jadi emang backtracknya itu, tracingnya itu agak susah. Terus yang kedua adalah policy. Berhubung portfolio management ini baru ya di Bangun Indo ya, itu membuat sebuah frameworknya itu agak susah. Masih bertahap lah. Jadi memang karena ini build-nya ground up banget dan merintis gitu ya. Merintis, betul. Bukan hanya dari datanya yang susah di backtrack, tapi frameworks-nya yang memang masih dicari. Tapi in the end, ini juga divisi yang akan tentunya membantu BD, membantu sales untuk jualan gitu ya. Betul sekali. Karena in the end, teman-teman klien di luar sana yang mendengar juga pengen lihat kan kita kapabilitasnya di mana gitu. Karena kita merupakan perusahaan IT terbesar di Indonesia ya teman-teman ya. Jangan salah ya teman-teman. Kita masuk ke kolaborasi internal. Ada nggak sih kesulitan kolaborasi terutama dengan tim internal di Bangun Indo gitu? Dari Kak Fajar. Kayaknya untuk match data ya yang agak susah tuh. Divisi dengan tim sales, divisi dengan divisi finance kan ada hubungannya dengan numbers juga ya. Kesulitannya tuh di situ sebenarnya. Untuk bahasanya tuh nge-sync. Memang beda-beda ya. Masing-masing divisi tuh punya datanya beda-beda atau memang tersebar aja? Dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya. Mereka punya data masing-masing yang memang mungkin itu cuma boleh dia doang yang lihat gitu kan. Dan tugasnya portfolio itu kan sebenarnya kan menyatukan itu. Betul, mengintegrasikan itu supaya yang baca itu bisa dibaca dengan mudah. Gitu. Dan toolsnya adalah Belief, betul teman-teman. Kita pakai Belief ya buat mengintegrasikan semua itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang butuh solusi, gue dari tadi jualan terus, solusi data gitu teman-teman pakai Belief ya. Kalau dari BD gimana? Kalau dari BD, kebetulan sejauh ini kolaborasinya mana-mana aja. Baik itu dari solution arsitek, dari tim produk maupun dari tim operation. Mungkin obstacle-nya lebih ke manpower-nya. Kira-kira insight terbesar apa sih selama bekerja di Bangun Indo? Bukan di Bangun Indo ya, di Business Strategic salah saya. Karena dia udah pindah-pindah divisi. Dia di mana-mana pernah gitu. Di Business Strategic gitu ya. Business Strategic apa insight terbesarnya? Gitu. Ya, mungkin karena mentor gue udah jago banget ya. Pangeran Ali Sangaji. Shout out ya. Pangeran Ali Sangaji ya. Shout out ya. Ali Sangaji ya. Jadi ada banyak banget hal-hal yang gue pelajarin kayak gimana cara berinteraksi sama klien, gimana cara membuat deck yang bagus, yang baik dan benar, gimana cara presentasi, banyak lah yang gue pelajarin. Makanya gue tertarik untuk gabung ke divisinya business development ini. Gitu. Jadi mentorship is important gitu ya. Walaupun Kak Ozi umur berapa? Punten? 20-an. Bisa. Walaupun Kak Ozi ini udah lama berkiprah di dunia IT, tapi masih di Bangun Indo diajarin banyak hal gitu. Masih belajar terus kita, karena setiap hari kita harus belajar. Lifelong learning gitu ya. Dan di Bangun Indo tentunya diberikan gitu ya fasilitas untuk terus belajar dan terus berkarya. Kalau dari Mas Fajar nih, jangan selama di Bangun Indo, di Business Strategic, karena dia udah 12 tahun di Bangun Indo, 13 tahun di Bangun Indo. 12 ya.
Oh 12. Yang tadi lu bilang ya, kan gue udah banyak pindah-pindah nih gitu. Tapi di bisnis strategik ini menjadi sebuah challenge tersendiri buat gue karena memang experience baru ya manage sebuah strategi gitu kan untuk bangun Indo di masa depan gitu kan. Dan balik lagi dengan mentor Ali Sangaji gitu. Emang itu kita luar biasa. Iya, 2 kali loh, nembrok 2 kali loh, Ali Sangaji loh. Dengan mentor Ali Sangaji gitu ini, hopefully bisa sesuai dengan visi dan misi bangun Indo. Oke, ini pertanyaan simple, singkat. Satu kata yang menggambarkan semangat tim bisnis strategi. Kayaknya bisnis strategik itu lebih ke satu kata ya. Satu kata aja Pelopor. pelopor. Karena Ini. kita yang nyari-nyari opti-opti baru, kita juga yang mencari-cari partnership yang capable, yang sesuai dengan bisnisnya Bangun Indo, sama kita juga mencari solusi. Oke, pelopor gitu ya. Kalau dari Kak Fajar? Inisiatif Inisiatif. Kenapa tuh Kak Fajar? karena semua berdasarkan inisiatif. Inisiatif ya. Semuanya pada dasarnya inisiatif kalian untuk membesarkan Nama Bangun Indo menjadi perusahaan terbesar di dunia. Udah bukan perusahaan IT lagi, perusahaan terbesar di dunia. Dan in the end tadi satu katanya pelopor dan inisiatif itu menjadi semangat ya teman-teman di bisnis strategik untuk gak juga untuk membesarkan nama Bangun Indo, tapi juga membangun nama Indonesia juga ya di kancah dunia IT gitu. Karena tadi tim produk mempush yang namanya produk anak bangsa, tim sales juga nge-push inisiatif-inisiatif anak bangsa, tapi dari bisnis strategik menjadi pelopor gitu ya dari solusi-solusi yang dikeluarkan langsung oleh anak bangsa gitu ya. Tapi teman-teman makasih banyak sudah hadir di Nguban, ngumpul bareng Bangun Indo hari ini. Nggak ada jayanya, nggak ada jayanya. Itu dia opening doang. Jangan lupa kalau ada solusi-solusi yang teman-teman pengen cari tahu dari apa yang kita lakukan, bisa searching aja www.bangunindo.com. Dan buat teman-teman karyawan Bangun Indo yang nonton juga bisa Slack aja mereka kalau ada pertanyaan ya. kalau internal ya. Thank you banyak teman-teman dan see you ngumpul bareng Bangun Indo.